Wassalamu ala wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sama-sama marilah kita senantiasa memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan taufik hidayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan kenikmatan iman yang kokoh, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, bahkan keselamatan, sehingga kita tetap bisa bersama ngaji di via Zoom malam ini, yaitu di kegiatan dakwah priority. Tak lupa selawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mana beliau adalah Rasulullah yang membawa syafaat. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita mau putar video dulu ya, Bu. Ada kegiatan yang akan dilaksanakan di dakwah priority. Mari kita saksikan video berikut. Ini apa? Bisukan deh. Insya Allah, alhamdulillah sudah kita saksikan tadi video itu yang berkenan mau mengikuti training Samara ya. Kita dari dakwah priority mengadakannya di Danau Toba sebelum kita mulai kajian kita, saya mau mengingatkan dulu nih sama ibu-ibu untuk open kamera yang tidak ada ujian syar'i, tapi tetap menutup aurat ya ibu-ibu, supaya ini pada aktif nih. Sebelumnya saya mau nyapa-nyapa lagi nih. Itu Ustazah udah masuk nih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Bu. Masya Allah, sebenarnya nih saya sama Ustazah jaraknya berdekatan nih. Hanya dinding yang memisahkan. Masya Allah. Ibu-ibu, saya boleh ya sebentar ya. Tapi dibales ya ibu-ibu, biar semangat nih kita ini. Jalan-jalan ke Danau Toba. Mana nih? Cakep. Jalan-jalan ke Danau Toba. Cakep. Jangan lupa ikutin training Samara. Cakep. Apa kabar ibu-ibu semua?
Alhamdulillah. Yuk, Kita semangat. Allah Akbar. kita fikih puasa bersama Ustazah Sipa. Tafadhal Ustazah. Insya Allah ya. Kita mulai ya Bu. Terima kasih kepada Bu Fitri telah acara dengan penuh semangat ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu kembali berjumpa lagi dengan saya di kajian fikih kitab Natun Najah. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang fikih puasa. Ya. Sebelumnya kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah li sadri wa amri wa yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah senang sekali saya bisa membersamai ibu-ibu semua pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan di malam ini menjadi amal sholih bagi kita. Karena sebentar lagi sebenarnya kita akan menyambut tamu agung yaitu bulan Ramadan, di mana kita semua akan menjalankan satu amal ibadah yang insya Allah menjadi kewajiban bagi kita sebagai muslim, melakukan puasa Ramadan. Yang mungkin bertahun-tahun sudah kita berpuasa, tapi belum dilengkapi dengan ilmu yang memadai terkait bagaimana fikih dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, insya Allah malam ini akan kita bahas. Kalau tidak selesai berarti kita sambung di bulan depan ya, ibu-ibu. Ini masih bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban kita masuk ke bulan, ini bukan bulan Sya'ban, ini bulan Rajab. Setelah bulan Rajab baru masuk bulan Sya'ban, baru kemudian masuk di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah ketika memasuki bulan Sya'ban, adalah kita memperbanyak doa ya Bu, yaitu doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami selama bulan Sya'ban dan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua sebagai persiapan kita menyambut Ramadan dengan mempelajari bagaimana fikih puasa di bulan Ramadan. Ya, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, teladan kita semua ya, yang semasa hidupnya beliau itu menjalankan ibadah puasa Ramadan itu hanya 2 kali. Jadi tidak banyak ya, namun puasa beliau itu luar biasa, patut kita contoh dan kita teladani, agar ibadah puasa yang kita jalani bukan hanya sekedar ibadah menahan lapar dan haus sejak bangun sahur sampai berbuka, bukan hanya itu ya, tapi adalah ibadah yang dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, sebagaimana yang mewajibkan kita semua berpuasa. Ibu-ibu insya Allah hafal ya Bu ya ayatnya ya. Ayatnya Bu di Al-Baqarah ayat sudah tahu juga. Ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan enggak? Bukan. Iya. Yang beriman diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana Allah wajibkan sebelummu la'allakum tattaqun. Tertinggal pulpen. Jadi orang yang bertakwa, tattaqun. Jadi tujuan dari puasa adalah takwa ya Bu ya, bukan yang lain. Tapi agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bayangkan, kenapa Allah memerintahkan kita menjadi orang yang bertakwa dalam puasa? Sesuatu yang Allah halalkan bagi kita pun mampu kita tahan gitu ya. Jadi kalau selama ini kita bilang riba itu haram, tidak boleh mengambil kereta dengan leasing karena itu ada ribanya. Lalu orang mengatakan, kalau tidak begitu, kapan kita punya mobilnya, gitu ya? Kapan kita punya keretanya, kapan kita punya rumahnya? Seolah-olah yang diharumkan Allah adalah jalan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di Ramadan kita sudah membuktikan, jangankan yang haram,
Jangankan yang haram ya, Bu. Bukan babi, bukan darah, bukan bangkai. Kita makan nasi, Aja nyampe ayah. sesuatu yang halal Maaf kan? Bunda kayak gini lah. Kenapa lo tadi kok dibawa ayah? Udahlah Bunda pulanglah. Halal kan? Ketinggalan apa? Ya, sesuatu yang Allah halalkan, kita makan nasi, kita minum, dan kita makan ayam, dan segalanya, tapi ternyata kita mampu menahan diri dari sesuatu yang halal ketika kita sudah masuk azan subuh. Nah, kalau yang halal saja bisa kita tinggalkan, konon lagi lah kita disuruh Allah meninggalkan yang haram, tentu perkara yang jauh lebih mudah lagi. Ya, begitu ya Bu ya? Ya, insya Allah pada malam ini kita akan bahas ya bagaimana fikih puasa kita. Ibu-ibu yang sudah punya kitabnya, boleh dibuka kitab Safinatun Najibnya, kitab puasa di halaman, kalau yang ada artinya itu di halaman 43 ya Bu. Baik, saya mulai Bu. Sebelum kita mulai, tadi sudah dibuka ya dengan Al-Fatihah. Sudah atau belum? Belum ya Bu Fitri ya? Ya, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca Quran Surah Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita fokus dulu ya Bu. Silahkan adab di dalam majelis ya, agar yang lain juga tidak merasa terzolimi dengan suara kita ya. Boleh, karena kita di Zoom, berarti semua ikuti adabnya, dimatikan dulu, dihidupkan videonya. Jika ada yang bertanya, nanti bisa kita masuk ke sesi pertanyaan. Ya baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berpuasa, kita masuk ke fikih tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Itu ditetapkan dengan 5 perkara. Jadi kalau kita mau berpuasa Ramadan, kita harus melakukan puasa Ramadan itu disebabkan karena 5 perkara. Yang pertama, saya bacakan dulu. Bi kamali Sya'bana salasina yauman, dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Jadi ini bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Maka di tanggal 29 Sya'ban, nggak ada kalender pula ya Bu Fitri, coba cari kalender biar saya lihat ya. Jadi dalam kalender kita ini bulan Februari, berarti bulan Sya'ban nanti ada di Maret ya. Nah itu nanti kita lihat tanggal 29 Sya'ban. Di tanggal 29 Sya'ban, kita kapan berpuasanya? Yang pertama kalau kita genapkan Sya'ban 30 hari. Kalau kita genapkan Sya'ban 30 hari, berarti kita puasa Ramadannya di tanggal besoknya. Bentar ya, saya ambil dulu kalendernya ya. Sebentar ya, Bu. Ya, baik ya Bu. Ini kalau kita lihat di kalender, hari ini kan tanggal 9 Februari itu masih di 27 Rajab. 29. Semalam 27 Rajab ya, memperingati Isra Mi'raj. 28, 29, 30. Berarti tanggal 12 Februari itu 1 Sya'ban. Lihat kalender ya, Bu. 1 Sya'ban tanggal 12. Berarti tanggal 29 Sya'ban kapan? Tanggal 29 Sya'ban itu ada di tanggal 11 Maret. Ya, Bu ya, 11 Maret ya. Kalau tanggal 1 Sya'ban itu ada di 12 Februari, berarti tanggal 29 Sya'ban itu ada di 11 Maret. Berarti kapan kita melakukan penentuan 1 Ramadan? Kalau di kalender, Bu, udah jelas tanggal 12 1
Ramadan, ya. Tanggal 12 1 Ramadan. Nah, kalau berdasarkan fikihnya, itu belum tentu 1 Ramadannya tanggal 11. Karena tadi di pertama kata mazhab Imam Syafi'i itu bisa dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Berarti penentuannya ada di tanggal mana? Ada di tanggal 29 Sya'ban. Saya bacakan dulu ya, ini kalendernya kita simpan tapi jangan kemana-mana. Ini kita lihat dulu kalendernya. Nah, yang kedua, biru'yatil hilal. Jadi ada kata-kata ru'yat hilal. Bagaimana menentukan 1 Ramadan itu berdasarkan hadis dari Rasulullah. Hadis sahih dari Bukhari, summu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jadi terkhusus tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal, maka kewajiban seorang muslim adalah dengan ruqyat hilal. Apa itu ruqyat hilal? Ruqyat hilal itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu berarti melihat. Melihat apa? Melihat dengan mata kepala sendiri, karena di masa Rasulullah belum ada teropong, belum ada alat teleskop untuk melihat hilal, tidak perlu. Jadi ada cara dan uslubnya sendiri, tekniknya sendiri yang kita tidak bahas di sini, tapi saya mau menyampaikan bahwa kewajiban seorang muslim di tanggal 29 Sya'ban itu adalah melihat hilal. Karena ada dalam mazhab Syafi'i itu harus melihat hilal. Apa itu hilal? Hilal itu anak bulan, menandakan masuknya 1 Ramadan atau 1 Syawal. Bagaimana dengan bulan yang lain? Seperti bulan Muharram, Rajab, yang lain-lain Sa'ban, itu tidak perlu dengan hilal. Karena hadisnya itu cuma sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi. Untuk puasa dan untuk berbuka. Artinya menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Nah, maka kesimpulannya, Bu, tanggal 11 Maret 2024 itu bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban. Berarti apa yang harus kita lakukan, Bu, di tanggal 29 tadi? Melihat dulu hilal. Kalau hilal terlihat oleh orang yang oleh diri kita sendiri atau oleh orang yang kita percaya, maka berpuasalah di esok harinya, berarti tanggal 12 Maret itu sudah masuk 1 Ramadan. Jika apa tadi? Jika hilal terlihat. Bagaimana kalau hilal tidak terlihat? Maka sesuai dengan hadis dari Rasulullah itu, genapkanlah Sya'ban, yang tadi pertama berapa hari Sya'ban digenapkan, Bu? 30 hari. Berarti kalau hilal tidak terlihat, tanggal 12 Maret itu masih 30 Sya'ban. Berarti kapan kita puasa? Di tanggal berapanya? 13 Maret. Oke ya, berarti, tapi Ustazah, kita kan hidup di Indonesia. Biasanya nih pertanyaan orang-orang. Lalu pemerintah menetapkan. Ya, pemerintah menetapkannya dengan apa? Namanya sidang isbat. Nah, kita bahas ya, Bu. Dalam kitab Safinatun Najah, tidak ada ketetapan 1 Ramadan berdasarkan sidang isbat. Dia hanya pertama tadi menggenapkan 30 hari dengan melihat ruqyat hilal. Yang ketiga, dengan menetapkan berdasarkan riwayat dari saksi yang adil. Yang keempat, mengabarkan, dapat kabar dari orang yang riwayatnya dapat dipercaya. Ya. Yang kelima, ini dengan dugaan. Ini yang keempat sampai yang keempat dulu ya. Kabar dari riwayat orang yang adil, yang terpercaya, baik hatinya membenarkan atau tidak terpercaya tetapi hatinya membenarkan. Artinya 1 sampai 4 itu masih dalam runutan ruqyat hilal. Kalau kita melihat sendiri, berarti kita ro'a tadi, meruqyat hilal. Kalau kita tidak mampu ruqyat hilal, kita melihat informasi yang kita percaya. Bukan sidang isbat. Jadi dalam ketetapan sidang isbat itu tidak ada jalur fikihnya. Lalu kenapa ada di Indonesia? Nah, itu sidang isbat itu sebenarnya menyatukan berbagai pendapat. Menurut Muhammadiyah apa, menurut NU apa. Lalu mereka mengkompromikan atau menyatukan pendapat. Nah, itu tidak ada jalurnya. Jadi kalau orang Muhammadiyah menetapkan dengan hisab, itu ada jalurnya.
Kalau kita menetapkan dengan ruqyah hilal itu ada dalilnya, tapi sidang isbat itu sebenarnya tidak ada dalilnya. Paham Ibu maksudnya ya? Yang kalau dalam fikih kita kan ada perbedaan pendapat. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, tidak ada masalah. Karena itu masing-masing ada dalilnya. Kalau orang Muhammadiyah menetapkan dengan hisab itu ada dalilnya. Lalu orang yang melihat dengan ruqyah hilal ada dalilnya. Nah, pertanyaannya pemerintah menetapkan dengan sidang isbat, apakah ada dalilnya? Nah, ternyata kalau kita selidiki berdasarkan kitab-kitab fikih tidak ada ditemukan metode penentuan 1 Ramadan dengan metode sidang isbat. Ini perlu saya jelaskan supaya Ibu tidak merasakan, oh berarti ini ustazahnya orang Muhammadiyah. Bukan. Oh ini berarti orang ini. Bukan. Saya bukan menunjukkan saya orang apa dan orang apa. Saya menjelaskan apa adanya berdasarkan fikih dalam mazhab Syafi'iyah. Bisa ya Bu ya? Jadi dalam mazhab Syafi'iyah metodenya ruqyah hilal. Tidak terlihat hilal genapkan 30 hari. Begitu. Maka penting bagi kita mengetahui perjalanan ruqyah hilal tadi dari informasi yang bisa kita percaya. Insya Allah kalau di tanggal 29 Sya'ban nanti, ibu-ibu siap kuota, siap online terus sampai di waktu sebelum subuh untuk mendapatkan kabar apakah hilal terlihat atau tidak. Jadi saya selama bertahun-tahun, tanggal 29 Sya'ban itu saya selalu siapkan sahur. Kalau seandainya terlihat hilal, berarti besok sudah puasa. Kalau tidak terlihat hilal, ya sudah tidak usah. Sahur itu dianggap saja makan sarapan, begitu. Kenapa? Untuk berjaga-jaga agar kita tidak ketinggalan berita. Jadi saya sama suami itu gantian. Jadi suami nanti habis Isya ini saya tidur, suami memeriksa handphone yang melihat berita, nanti di jam berapa saya bangun, suami tidur. Nah kalau ternyata hilal itu ada, nanti saya bangunkan, ini hilal sudah terlihat. Begitu caranya. Karena kita menunggu, itu kewajiban kita menunggu berita agar kita berpuasa pada hari yang benar, bukan pada hari yang ditetapkan orang lain, tapi ternyata yang ditetapkannya setelah. Masing-masing kita punya kewajiban mencari berita tentang hilal. Nah, di dunia ini negeri muslim itu bukan cuma Indonesia ya, Bu. Ada Arab Saudi, ada Malaysia, ada mana lagi Bu, Irak, Afghanistan, banyak sekali negeri-negeri yang mengumumkan kapan berpuasa. Jadi nanti kalau kita lihat pengumuman dari negara-negara lain itu lucu kadang saya lihatnya ya. Dari media sosial itu ya. Jadi dari 40-an negara muslim nanti bisa cuma Indonesia dan Malaysia saja yang puasanya beda. Aneh nggak Bu? Padahal bulan satu dunia ini berapa? Ada berapa sih bulan di dunia ini? Hanya satu. Seharusnya harinya juga sama, tapi kenapa bisa berbeda? Nah, itu yang menjadi pertanyaan sampai sekarang yang saya belum bisa menjawabnya ya, karena memang sekarang kita tidak ada negara yang menerapkan ini. Andai kan ada negara yang menyatukan, maka pasti kita bisa berpuasa dan berhari raya dengan jadwal yang sama. Ya, untuk 1 Syawal dan 1 Ramadan saya cukupkan. Kita masuk sekarang berpuasanya. Jika sudah 1 Ramadan, maka berarti kita sudah masuk kepada puasa. Nah, apa saja yang menjadi syarat sah puasa? Perhatikan ya Bu ya, syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, suci dari haid, nifas, dan selainnya ya pada perempuan. Suci. Kalau pada laki-laki ya suci dari hadas besar. Kemudian yang keempat, ilmun bikaunil wakti qabilan lisaum, mengerti waktu yang diterima untuk berpuasa. Jadi Ibu perhatikan Bu, kalau syarat puasa itu adalah Islam, berakal, bukan balik ya Bu. Jadi apakah puasa anak kita yang usianya 7 tahun, 10 tahun, belum balik, apakah ibadah puasanya sah? Nah, berdasarkan Syafi'iyah, puasanya sah. Lalu kalau dia berpuasa dan puasanya sah, dia dapat pahala, tapi kan dia belum balik, dia tidak menanggung pahalanya, maka pahalanya akan diberikan kepada siapa? Orang tua. Masya Allah, betul itu.
Zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Bayangkan kalau anaknya banyak, pahala yang mengalir kepada orang tuanya juga banyak. Jadi sangat penting bagi kita mengajarkan anak kita berpuasa sejak dini. Bukan karena apa-apa juga. Jangan juga dipaksa ya, Bu. Aduh, pokoknya anakku harus puasa 1 hari gitu. Ya, jangan dipaksa. Tapi dengan kesadaran dari anak. Karena bayangkan kalau anak kita berpuasa dan puasanya sah gitu ya. Sah itu puasanya, dia menjalankan puasa dengan benar, maka pahala puasanya akan diberikan kepada kita sebagai orang tuanya. Ya, enak ya Bu ya. Itu syarat sah puasa. Nah, kita masuk sekarang syarat wajib puasa. Kalau tadi syarat sah, sekarang syarat wajib. Siapa orang yang wajib berpuasa? Kalau tadi siapa orang yang sah berpuasa? Berarti kalau sah berarti semua orang Islam berakal berpuasa sah. Kalau wajib itu ada 5 syaratnya. Pertama, setiap orang Islam itu wajib puasa. Kemudian yang kedua taklifun. Taklifun itu berarti sudah balik. Nah, ini syarat wajib itu. Syarat balik itu ada di syarat wajib. Berarti kalau dia belum balik, wajib nggak Bu berpuasa? Tidak wajib. Makanya anak kita yang belum balik itu jangan gara-gara kita mau dapat pahala itu, kita paksa anak kita berpuasa. Allah saja tidak memaksanya karena dia belum balik. Jadi yang kita lakukan apa kepada anak yang belum balik? Melatih puasa. Namanya melatih itu harus bertahap gitu ya, bertahap. Mungkin 1 hari ini anak saya yang TK yang paling kecil ya, itu saya ajarkan puasanya sejak bulan Sya'ban ini. Sesuai dengan hadis ya, menanam di bulan Sya'ban, menyiram di bulan menanam di bulan Rajab, menyiram di bulan Sya'ban, dan memanen di bulan Ramadan. Jadi kalau mau melatih anak-anak puasa itu bukan waktu tanggal 1 Ramadan, tapi dari Sya'ban dan Rajab. Dari Rajab sudah dilatih agar dia terbiasa di Ramadan. Bagaimana melatihnya? Hari ini, hari Senin, kan Kamis puasa Senin Kamis. Senin puasa dari subuh sampai jam 9. Sudah buka dia tuh, udah lapar katanya. Nah, besoknya hari Kamis puasa, bukanya jam 10. Senin lagi puasa, sudah 3 kali dia puasa ya. Belum tahan lewat dari jam 10, masih jam 10. Ya tidak apa-apa, ditoleransi, namanya dia juga masih belajar. Jadi pada anak usia dini itu mengajarkan puasa tidak boleh dengan paksaan, tapi dengan dia merasa bahagia menjalankan. Begitu, Bu. Ya. Itu tadi taklif. Yang ketiga, itokoh. Dia mampu secara fisik berpuasa. Kemudian sehat, wajib berpuasa. Berarti orang sakit boleh tidak puasa. Tapi sakit yang bagaimana? Panuan juga sakit, batuk juga sakit. Sakit yang bagaimana ya? Tentu sakit yang tidak memungkinkan dia berpuasa. Bukan sakit apa ya? Sakit kanker ya Bu. Kantong kering kata orang itu sakit juga ya. Bukan ya, tapi sakit yang memang benar-benar dia tidak bisa puasa. Nah, kemudian wajib berikutnya adalah iqomah. Iqomah itu apa? Dia dalam kondisi bermukim. Maksudnya bagaimana bermukim? Tidak sedang safar. Berarti orang safar boleh tidak puasa? Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia melakukan perjalanannya itu sebelum habisnya waktu sahur. Jadi kalau dia melakukan perjalanan sesudah sahur, dia tidak gini ya. Kalau dia melakukan perjalanan sebelum sahur, ya, berarti dia berjalannya jam 2 malam, jam 12 malam, jam segitulah ya pada malam. Berarti kan sahur di jalan ya dia. Nah, orang yang sahurnya di jalan itu yang mendapat keringanan boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak mendapatkan makanan untuk bersahur. Oke, Bu ya. Tapi kalau dia berangkat safar setelah sahur, berarti setelah sahur jam berapa misal? Jam 7 pagi. Jam 8 pagi udah sahur belum itu? Sudah. Nah, orang seperti ini lalu dia safar,
dia boleh tetap menjalankan puasanya. Jadi dia nggak harus berbuka. Kenapa? Karena syarat dari wajib puasa itu adalah orang mukim dan dia sudah mukim ketika sahur. Begitu ya. Bisa dipahami ya, Bu. Jadi bolehnya itu bukan boleh aku safar mau pulang kampung loh aku hari ini, aku nggak puasa lah. Padahal dia pulang kampungnya jam 9 pagi. Berarti sebenarnya dia punya waktu untuk sahur di rumahnya. Yaitu syarat wajib. Nah, sekarang kita masuk ke rukun. Ya, ini perhatikan juga perkara yang kadang disepelekan sama ibu-ibu ini ya, dan umat muslim yang tidak memahami bahwa di dalam mazhab Syafi'iyah, rukun puasa yang paling terlalaikan itu adalah niat. Ya, niat, Bu. Niat di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh niatnya 1 kali untuk 1 bulan. Niatnya di sini ya, di bahasa Arabnya disebutkan niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Jadi dia harus berniat setiap malam pada tiap-tiap malam di puasa yang wajib, yaitu di puasa Ramadan. Beda sama puasa sunnah, dia tidak perlu waktu berniat di malam hari. Pokoknya belum makan saja dari setelah subuh, sebelum subuh dia belum makan, sampai setelah subuh belum pernah makan, dan dia ingin berpuasa boleh. Tapi kalau puasa wajib Ramadan, ibu lupa berniat, maka puasanya harus diganti pada hari yang lain. Jadi kalau lupa niat, boleh nggak puasa? Nggak boleh juga. Kalau dia puasa Ramadan, dia tetap harus berpuasa pada hari itu, dan dia harus mengganti di hari yang lain. Jadi kapan Ustazah kita berniat? Di malam hari. Nah, dalam bahasa Arab, malam itu artinya adalah, ibu-ibu coba ya, kalau kita bahasa Indonesia malam itu jam berapa sampai jam berapa sih, Bu? Disebut malam. Itu jam berapa sampai jam berapa? Sore sampai jam Dari jam 7 Dari jam 7 sampai jam jam sampai 5. mau sahur jam 7 sampai jam Ya. 1. Berarti itu orang-orang tahu sudah, Bu. Jam 2 udah pagi. Ya, waktunya cuma 2. Lailan wa naharon. Jadi malam itu mulai dari maghrib, ketika terbenam matahari, itu namanya malam. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Jadi terbenam itu malam, terbit itu siang. Jadi kalau dibilang berniat pada malam hari, berarti kita boleh berniat sejak mulai maghrib sampai sebelum matahari terbit. Kapan matahari terbit, Bu? Sebelum waktu subuh. Jadi waktu azan, ini ada pendapat yang berbeda ya. Jadi waktu azan Allahu Akbar, teng habis waktu. Kita tidak boleh lagi bersahur, berniat tidak boleh lagi di situ. Berarti kalau kita, loh aku lupa tadi berniat, belum ada niat dalam malam ini, nah tadi hukumnya berarti ibu harus berpuasa pada hari itu, tapi harus menggantinya di hari yang lain. Kebayang, Bu ya? Biasanya kalau orang Indonesia, untuk niat ini, karena mazhabnya Syafi'i ya orang Indonesia ini ya, itu biasanya ketika tarawih sama-sama di masjid, biasanya setiap tarawih itu ada membaca niat bersama. Boleh nggak itu? Boleh. Apakah perlu lagi niat setelah sahur? Tidak perlu. Yang tidak boleh itu mulai dari maghrib sampai subuh, kesiangan pula bangunnya. Nggak sempat sahur, bagaimana? Nah, maka dia bukan berarti boleh nggak puasa ya, dia tetap puasa dan nanti diganti. Kenapa harus diganti? Karena lupa niat. Kalau lupa rukun berarti harus diulang. Sama kayak sholat ya Bu ya. Kalau lupa rukun, sholatnya diulang. Kalau lupa yang sunnah, boleh pakai sujud sahwi. Diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang rukun lupa, itu tidak boleh. Perhatikan berarti niatnya harus setiap malam. Pada malam-malam Ramadan.
Bisa Bu ya? Nah yang kedua, rukun puasa adalah tarku mufattirin zakiran muhtaran ghaira jahilin ma'zurin. Meninggalkan apa-apa yang membatalkan ketika ingat dengan keinginan sendiri tanpa jahil. Jahil itu tanpa ketidaktahuan dan tanpa uzur. Jadi kalau uzur itu apa? Lupa. Lupa kalau puasa makan, itu tidak batal. Ketika diingatkan berarti langsung dibuang yang dimakan. Nah, apa yang membatalkan puasa, Ustazah? Yang membatalkan puasa, Bu, ini kalau kita baca di kitabnya, itu adalah, perhatikan ya Bu ya, masuknya suatu, baik padat atau cair, ya bukan gas ya, kalau gas udara kan memang selalu masuk. Masuknya sesuatu berupa zat padat atau zat cair, masuk ke jauf. Ke jauf itu mana? Ke rongga, tenggorokan sampai ke perut, itu jauf. Melalui manfas maftuh. Perhatikan ya Bu ya. Masuknya sampai ke jauf melalui manfas maftuh. Manfas maftuh itu apa? Manfas maftuh itu adalah lubang yang terbuka, maftuh dari kata fathah, lubang terbuka. Mana lubang terbuka? Lubang terbuka itu misalnya apa Bu? Lubang hidung. Terbuka ya. Mulut, lubang hidung. Mulut itu manfas maftuh. Telinga, manfas maftuh. Kemudian lubang kemaluan depan dan belakang. Mata ini manfas maftuh bukan? Lubang terbuka bukan Bu? Ada lubangnya kayak gua. Tidak. Tidak ada. Berarti mata itu bukan manfas maftuh. Maka yang membatalkan jika kita memasukkan zat melalui manfas maftuh. Misalnya tetes mata. Perhatikan Bu, tetes mata. Kita memasukkan cairan ke mata. Batal tidak puasanya? Kenapa tidak batal? Karena tidak lubang. Nah, karena mata bukan manfas maftuh. Walaupun Ustazah kita terasa loh sampai sini kalau tetes mata, iya, tapi dia tidak melalui manfas maftuh. Perhatikan ya, kalau kita korek hidung, ngupil ya bahasanya, ngupil. Kan kadang kita itu suka yang ngupil ya. Batal nggak puasanya? Batal, Ustazah. Kenapa batal? Karena memasukkan sesuatu melalui manfas maftuh kalau ngupil, tapi kan nggak sampai ke jauh. Masukkan apa kita? Masukkan jari-jarinya sampai ke jauh nggak? Enggak, cuma sampai hidung. Nggak batal. Sama kayak korek kuping. Saya dulu pun nggak paham fikihnya ya. Kalau puasa korek kuping kayaknya takut gitu ya. Nah, pakai cotton bud itu, cotton budnya masuk ke dalam apa cuma di telinga? Di telinga masuk ya. ke dalam. Telinga dalam, Ustazah. Maksudnya masuk ke dalam sampai ke jauh tidak? Dia masuknya bukan sekedar membersihkan, tapi dia sampai nikmat gitu ya. Sampai keenaan. Tuh ada ya orang yang korek kuping sampai keenaan, itu membatalkan. Tapi kalau dia sekedar membersihkan di telinga itu tidak membatalkan. Satu lagi coba saya tes. Suntik. Disuntik, tahu ya Bu, pakai jarum suntik memasukkan cairan ke tubuh, tapi disuntik, melalui suntik. Batal nggak? Batal. Kenapa batal? Karena sudah masuk ke lubang yang jauh. Karena lubang jauh apa Bu? Yang mana lubang jauh? Tidak batal. Masukkan cairan ke tubuh kan, jadi Iya. Mas, tadi kan yang membatalkan tuh perhatikan. Masuknya sesuatu, baik cair atau padat, ke jauh melalui manfas maftuh. Harus terpenuhi syaratnya yang 3 itu. Masuknya zat Iya. ke jauh sampai ke melalui manfas maftuh.
Jadi kalau kita suntik KB, misalnya suntik KB, masuknya cairan suntik KB itu melalui apa? Pori-pori. Pori-pori manfas maftuh enggak? Enggak. Tidak. Berarti dia tidak membatalkan. Kalau ibu suntik KB waktu puasa boleh, dalam Syafi'iyah boleh. Ibu vaksin dulu misalnya vaksin COVID misalnya ya, puasa. Boleh enggak? Kan disuntik ya. Boleh atau enggak? Itu boleh kalau dia yang disuntik adalah sesuatu yang tidak akan sampai ke jauh, misalnya mengenyangkan. Beda kalau ibu suntiknya suntik apa ya? Neurobion. Pernah suntik neurobion kalau lagi apa namanya? Lagi darah rendah supaya sembuh disuntik neurobion. Nah, suntik neurobion walaupun dia nggak melalui manfas maftuh, tapi itu menambah tenaga bagi orang yang disuntik, itu batal. Nah, atau orang diinfus ya. Infus itu pengganti apa ya, Bu? Dari cairan tubuh. Cairan tubuh. Jadi itu disamakan dengan aktivitas minum dan makan, itu batal. Jadi suntik yang bagaimana? Yang tidak batal, yang bukan KB. menambah stamina. Bukan menambah stamina. Nah, itu kalau suntik KB, vaksin, nah itu boleh. Itu yang membatalkan, Bu. Lalu kalau makan, batal nggak, Bu? Batal, Ustazah. Batal. Kenapa? Makan itu aktivitas memasukkan makanan melalui Mengenyangkan. udah terpenuhi Mulut. manfas maftuh sampai ke jauh nggak? Udah pasti tenggorokan. Nah, jadi minum batal nggak? Udah jelas batal ya. Jadi makan dan minum itu membatalkan bukan karena makan dan minumnya, tapi karena sampainya makanan ke jauh melalui manfas maftuh. Makanya mencicipi batal tidak? Mencicipi makanan tidak. Kenapa? Kita memasukkan itu sampai ke lidah saja, lalu kita buang. Berarti masuk ke jauh tidak? Tidak. Nah, selanjutnya kalau ada sisa makanan di dalam mulut, sisa makanan, kalau merokok batal. Oh, merokok sampai nggak ke melalui manfas maftuh? Melalui manfas maftuh. Sampai ke jauh. Sampai udah jelas batal juga kalau merokok. Jadi syaratnya begitu, Bu. Memasukkan sesuatu, baik padat atau cair, ke dalam jauh, itu ya jauh itu adalah kerongkongan sampai ke dalam perutnya, saluran pencernaan melalui manfas maftuh. Manfas maftuh itu adalah lubang terbuka. Itulah yang membatalkan puasa. Ya. Berhubungan suami istri, batal nggak? Batal. Dia masukkan sesuatu melalui manfas maftuh. Kemaluan depan dan belakang itu adalah manfas maftuh. Dan ibu melakukannya di bulan Ramadan, nanti ada pembahasan khusus. Dia berbeda. Makanya hati-hati di bulan Ramadan tuh ya. Jangan sampai terlewat waktu yang dibolehkan. Ya. Jadi mencicipi batal enggak ya. Apalagi yang biasanya ibu-ibu ini khawatir ya tentang batalnya puasa. Nanti ibu tanya lagi boleh. Nah, berikutnya rukun puasa adalah shaimun, orang yang berpuasa. Sebenarnya masih banyak ya pembahasannya, tapi saya cukupkan dulu di situ. Insya Allah ibu-ibu sudah paham ya. Tadi kita sudah bahas kapan mulai puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa. Nah, insya Allah sampai di sini. Ya, kita lanjutkan dengan tanya jawab agar lebih ibu-ibu lebih memahami. Insya Allah kalau ada waktu di bulan depan, misalnya belum Ramadan, boleh kita tambah ke waktu yang ini pembahasan berikut.
Silahkan Ibu yang mau bertanya. Saya kembalikan dulu ke Bu Fitri. Silahkan Bu Fitri. Ya, Ustazah, terima kasih. Materinya luar biasa sekali. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya ini, ibu-ibu dipersilahkan. Mumpung ini kita bentar lagi mau puasa ya kan, supaya jangan nanti kebingungan kapan mau waktu mulai puasa. Udah gitu dengan perkara puasa itu tadi ya kan, dan rukun puasa juga, jangan sampai nanti puasa kita itu sia-sia ya ibu-ibu. Ya ibu-ibu yang mau bertanya silakan, boleh langsung dibuka mute-nya atau raise hand atau di kolom chat, Bu. Ya, Ibu Ade, dipersilakan, Bu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Bu. Terkait masalah niat tadi ini saya baru tahu tuh bahwa harus setiap hari niat puasa fardu ini ya, puasa Ramadan. Ini kan tadi itu mazhab Syafi'i ya Ustazah. Apakah yang katanya cukup sekali untuk sebulan itu mazhab apa Ustazah? Apakah boleh kita mengambil mazhab lain gitu? Itu Ustazah. Karena memang seingat saya sepanjang saya melaksanakan puasa Ramadan tidak sekali sih, maksudnya kalau ingat saya niat, tapi kalau enggak saya menganggap di awal kan kemarin memang sudah niat gitu. Sudah niat untuk sebulan gitu, puasa Ramadan selama sebulan di bulan Ramadan gitulah. Tapi terus pernah juga lupa kesiangan bangun sahur misalnya kan. Ya saya tetap puasa tapi nggak saya ganti seperti yang Ustazah katakan tadi. Kalau lupa niat tetap puasa tapi harus mengulang gitu. Itu aja Ustazah saya tanya. Makasih Ustazah. Iya, Bu. Pertama ya, Bu, kalau dalam fikih ini, kalau Ibu mau mengambil pendapat imam, itu harus satu paket. Itu maksudnya apa? Kalau puasa itu mulai dari niat, rukun, syarat, itu semua kita harus ambil dalam itu. Jadi nggak boleh yang lain mazhab Syafi'i, Ibu ambil cuma masalah niat mazhab yang lain. Nggak boleh. Kayak sholat, kalau kita mau Boleh. kalau kita mau mengambil mazhab sholat misalnya ya Syafi'i, maka mulai dari wudhunya sampai niat sampai salam semua harus Syafi'i. Nggak boleh kita ambil sebahagian atau satu bagian dari mazhab yang lain. Nah, kalau Ibu bertanya tadi, ini mazhab Syafi'i ya, memang seperti itu Bu. Nanti bahkan Bu ya, di bawahnya ada itu. Ada orang yang harus mengqadha puasa karena dia lupa niat. Nanti Ibu baca coba di kitabnya itu ada. Nah, jadi kalau dalam Syafi'iyah memang harus niat itu setiap malam. Malam itu bukan mau sahur saja. Jadi malam itu mulai dari maghrib. Jadi tadi sholat tarawih Ibu sudah berniat. Kalaupun Ibu kesiangan sahur itu tetap ternilai Ibu sudah berniat. Karena niatnya di malam hari, bukan di waktu setelah sahur. Di malam hari itu waktunya mulai dari maghrib sampai waktu subuh, menjelang subuh itu. Habislah itu. Jadi kalaupun Ibu kesiangan, pastikan Ibu sebelum tidur sudah membaca niat dulu. Itu tips dari saya. Jadi kalaupun Ibu nggak sahur, Ibu tetap dianggap sudah berniat pada malam itu. Nah, pendapat yang membolehkan niatnya satu kali untuk satu bulan memang ada. Ada satu mazhab tertentu. Berarti kalau Ibu mau pakai mazhab itu, Ibu harus belajar dulu fikih puasa, tentang mazhab itu mulai dari awal sampai akhir. Begitu, Bu. Ya, jadi kalau yang sebelumnya belum tahu, ya sudah, itu kan kita belum tahu. Sekarang kita sudah tahu. Berarti mulai dari ini, ke depannya berarti berpuasa kita harus sesuai dengan mazhab Syafi'iyah ini. Begitu, Bu. Itu ya, tips dari saya begitu. Jadi, supaya nggak lupa, karena takut kesiangan, niatnya sebelum tidur. Atau setelah sholat tarawih di masjid. Biasanya di masjid Indonesia mau dimanapun ya pasti baca doa niat puasa. Kadang dulu waktu masih kecil saya pun bingung, kok baca niat puasanya waktu sholat tarawih ya? Kan
Kan sahurnya nanti subuh. Baca lagi, kok banyak kali kita baca niat. Kadang saya begitu. Padahal biasanya kan kalau kita membahas niat dalam mazhab Syafi'iyah, bagaimana kemarin? Niat itu mu'tarinan bil fi'li. Niat itu berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan yang mana? Rukun perbuatan yang nomor 1. Kalau dia sholat, rukunnya takbiratul ihram. Berarti niat beserta takbiratul ihram. Kalau semalam kita bahas wudhu, rukun wudhu yang pertama yang fi'li apa? Mengusap wajah. Berarti baca niat ketika mengusap wajah. Sekarang rukun pada puasa. Coba tadi tengok rukun pada puasa di halaman 45. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan. Jadi cuma 3 rukunnya. Berarti ketika malam hari pun kita sudah berniat, itu sudah dianggap mu'tarinan bil fi'li. Begitu ya, Bu ya. Jadi orang yang kelupaan niat memang harus mengganti puasanya dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau belum tahu yang kemarin-kemarin enggak, yang ngitungnya susah juga ya Ustazah. Ya, Kalau belum banyak-banyak. tahu ya enggak ya. Allah, aku Satu dulu. lagi, Ya. satu lagi Ustazah, apakah niatnya memang harus dilafazkan? Apakah enggak boleh dalam hati aja? Nah, kan udah kita bahas kemarin ya. Niat dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu di mana? Di dalam hati, di kolbi. Yang dilafazkan hukumnya sunnah. Gitu. Jadi kalau dalam hati aku mau puasa besok, ya itu udah sah gitu. Nggak usah diribetkan harus nawaitu Ramadan. Ramadan anadai. Gitu. Sahur Ramadani. Tapi kan Alhamdulillah. kita senang ya, perkara sunnah itu kita senang, bukan perkara sunnah kita tinggalkan. Tapi kalau kita berniat saja aku mau puasa besok, nah itu ya, aku mau puasa besok ya berarti harus berniat sekarang. Maksudnya dalam hati sudah sah. Hati. Oh, Begitu. berarti yang kemarin-kemarin itu inilah yang tetap niat lah Ustazah, karena kan memang kita setelah sholat tarawih misalnya saat mau tidur kan nanti malam harus menyiapkan sahur untuk puasa besok, berarti kan sudah terniat itu Ustazah. Kalau itu kan niatnya mau nyiapkan sahur, bukan niat Ya, tapi kan untuk puasa. Lah makanya harus di dalam hati. Aku mau puasa lah besok, kan gitu. Oh, gitu. Nah iya, kalau ibu niatnya aku mau bangun lah untuk sahur ya, berarti kan ibu bukan niat puasa tapi niat mau. Gitu ya Ustazah ya. Jadi enggak maksudnya ya sahur itu kan terkait dengan aktivitas puasa. Ya kalau mama-mama ini kan gitu Ustazah, nanti sahur apa ya, masak apa ya gitu. Oh nanti bangun nanti masak untuk sahur. Untuk ya pasti untuk puasa kan gitu. Iya. Tapi yang memang mungkin harus diperbaiki lagi niatnya. Kan kadang ada Bu, orang haid kan bangun sahur belum tentu untuk puasa kan. Jadi memang harus diniatkan tuh aku besok mau puasa, bukan aku besok mau masak sahur. Kalau ibu niatnya aku besok mau masak sahur, berarti masak sahurnya yang diniatkan, bukan puasanya. Walaupun namanya sahur untuk puasa, kan belum tentu. Bisa ya, Bu? Ini mau kita jawab, Bu Fitri, yang di chat Ya, atau Ustazah. Ya, Syukran jazakillah khair ya Ustazah atas penjelasannya. banyak ini yang di kolom chat Ustazah, mau satu-satu atau sekalian nih Ustazah. Ini ada dari Ibu Dewi, waktu akhir sahur, awal azan subuh atau akhir azan subuh? Satu-satu ya, Bu. Ya, ini dari Ibu Dewi dulu Ustazah. Sahur itu akhirnya adalah kalau pendapat yang paling kuat itu awalnya. Ya Allahu Akbar berarti habis. Ada yang itu yang paling kuat ya, Bu. Tapi ada yang berpendapat juga, masih Syafi'i juga, ada yang berpendapat azan tapi yang paling terakhir. La ilaha illallah, azan terakhir ya. Nah, itu baru dianggap akhir. Nah, kalau saya mengambil yang mana? Yang awal. Allahu Akbar, habis. Kalau suami, saya mengambil yang
akhir. Jadi dia kalau azan masih bisa minum, saya sudah tidak. Saya udah habis waktunya. Oh, itu masalah fikih beda-beda, Bu. Boleh beda, boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak puasa ya. Perbedaan dalam fikih itu biasa, Bu ya. Nah, tapi kalau ditanya Ibu boleh nggak puasa, nggak boleh. Tapi kalau ditanya akhir yang mana, Ibu silahkan pilih pendapat yang menurut Ibu terkuat. Kalau saya mengambil yang awal azan itu habis. Gitu. Nah, selanjutnya Bu, yang mana lagi mau dijawab? Ya, Ustazah, bentar ya Ustazah. Ini dari Ibu Dini nih. Ustazah, kalau sikat gigi, apakah membatalkan puasa? Ustazah? Kalau sikat gigi lalu masuk ke dalam jauh, batal. Kalau sikat gigi berhati-hati dan tidak masuk ke dalam jauh, makruh. Itu bedanya. Karena memang dia sesuatu yang mendekati gitu ya, mendekati pada masuknya ke jauh. Apalagi sikat giginya pakai pasta gigi. Segar, ada rasa segar. Dan apakah Ibu bisa menjamin tidak ada air yang masuk ke dalam gigi kita, ke dalam mulut kita? Maka sebenarnya waktu terbaik untuk sikat gigi itu adalah waktu sebelum azan subuh. Ya, disitulah waktu terbaik sikat gigi. Karena kalaupun bersiwak itu sunnah di setiap wudhu mau sholat, tapi di khusus orang berpuasa itu hukumnya menjadi makruh. Apalagi memang karena haus yang sangat itu tidak boleh ya. Begitu Bu, kalau tentang menyikat gigi. Oh, kalau kita pahami sikat gigi, itu kan dalam bahasa Arab tuh siwak ya. Bukan berarti sikat gigi itu sama kayak kita bahas hajar kemarin, batu. Bukan berarti maksudnya adalah sikat gigi yang bentuknya siwak seperti masa Rasulullah. Tapi apakah sikat gigi yang sekarang kayak kita pakai sikat gigi itu mendapatkan sunnah bersiwak? Iya, dia dapat sunnah bersiwak. Dia memenuhi syarat sikat gigi. Tapi yang mana lebih afdol? Ya tentu saja yang lebih afdol adalah yang siwak yang sesuai dengan Rasulullah itu, yaitu kayu siwak. Begitu ya, Bu. Ya. Ada lagi Bu Fitri? Ya, kita lanjut nih Ustazah. Untuk wanita hamil dan menyusui, gimana Ustazah? Maksudnya puasanya kali ya Bu Ustazah? Ya, untuk wanita hamil dan menyusui, dia mendapatkan rukhsah ketika nanti ada ya pembahasannya ya di selanjutnya. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya saja, sebentar ya, kita buka di kitabnya itu ada di orang yang wajib mengqadha puasanya di bulan Ramadan itu adalah orang yang salah satunya ya, mana ya Bu? Bentar ya. Ini bukan kitab yang saya biasa, jadi saya kurang mengenali isi kitabnya. Jadi orang yang mengkhawatirkan orang lain, berarti orang lain itu maksudnya dia mengkhawatirkan janinnya atau dia mengkhawatirkan bayinya ketika dia puasa, maka orang yang seperti ini dia wajib mengqadha puasanya, kemudian dia wajib membayar fidyah atas anaknya tadi yang dia khawatirkan. Kalau dia tidak puasa karena khawatir akan dirinya, dia cukup mengganti puasa saja, tidak perlu membayar fidyahnya. Tapi kalau dia orang yang hamil dan menyusui, dia tidak berpuasa karena dia mengkhawatirkan orang lain, maksudnya mengkhawatirkan anaknya dan janinnya, maka selain dia membayar hutang puasanya, dia juga harus membayar fidyah. Kemudian ya Bu ya, orang hamil dan menyusui itu kan rukhsah. Artinya kalau dia sanggup berpuasa, dia tetap harus berpuasa. Jadi yang membuat dia boleh tidak puasa itu adalah pernyataan medis. Jadi bukan menurut dia.
Menurutku aku kalau puasa anakku sakit. Menurutku aku kalau puasa aku kembung karena aku hamil, aku tak tahan. Nah, bukan dia, tapi yang membilangkan dia tidak boleh puasa karena dia hamil, janinnya lemah, itu harus medis. Tabib. Tabib itu apa? Dokter, perawat yang berhubungan dengan medis. Jika orang medis sudah menyebutkan, ibu jangan berpuasa karena anaknya begini begitu. Nah, itu menjadi ruksoh atas si ibu tadi untuk tidak puasa. Jadi bukan kata suami ya, Bu. Ibu kenapa tidak puasa lagi hamil? Iya, kata suami, dilarang suami aku puasa. Suami ibu medis enggak? Enggak, berarti tidak menjadi ini. Periksakan lalu dapatkan dulu medisnya bagaimana. Kalau kata medis memang ibu tidak boleh berpuasa, maka ibu mendapatkan ruksoh. Dapat ruksoh ya, Bu. Dapat keringanan. Bukan meninggalkan puasa, tapi dapat ruksoh. Artinya harus tetap di qadha puasa itu. Begitu. Bisa, Bu, terkait orang hamil dan menyusui? Ya, karena sebenarnya kalau orang hamil dan menyusui, saya juga hamil dan menyusui, kita sama-sama perempuan. Selama hamil apakah saya puasa? Puasa. Menyusui, bahkan waktu itu anak saya masih 3 bulan, masih ASI eksklusif. Apakah bisa? Bisa. Nah, jadi tergantung persepsi ibunya juga dan tergantung kekuatan fisik ibunya. Kan tidak semua ibu bisa disamakan fisiknya ya. Ada orang yang hamil lemah, ada orang yang hamil dia kuat. Yang manapun itu adalah qadha dari Allah atasnya. Berarti dia harus ikhlas, seandainya gara-gara hamil dia tidak bisa berpuasa dan capek menggantinya. Capek gantinya ya Bu ya. Saya sampai saking capeknya gini dulu ya. Setelah menikah selama 7 tahun itu saya kalau tidak hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui sampai 7 tahun. Sampai saya berdoa, ya Allah, kasihlah aku waktu biar aku bisa membayar hutang-hutang puasaku yang banyak. Jadi setelah anak saya ketiga ini mungkin Allah kabulkanlah doa saya itu ya. Saya nggak hamil lagi. Belum hamil ya, bukan nggak hamil. Kalau dikasih saya mau. Jadi ini benar-benar disuruh Allah ganti sampai 100 hari saya hutang puasa. Karena dua-dua anak saya itu, anak saya 3 kan, yang 2 lahirnya di bulan Ramadan. Baik kali pula ya. Jadi saya tuh nggak puasa di bulan Ramadan karena nifas melahirkan. Itu udah wajib nggak puasa ya. Jadi selama 2 anak saja udah 60 hari. Belum yang lain-lain ya, yang haid dan segala macam. Jadi sampai 100 hari saya hitung hutang puasa saya bayar setelah anak saya yang nomor 3 itu disapih, tidak lagi ASI. Jadi sejak itulah saya Senin Kamis selama 2 tahun baru lunas. 100 hari. Bayangkan itu banyaknya ya. Nah, nanti Bu, ketika kita sudah ini ada ya pertanyaan. Nah, ibu-ibu yang membayar fidyah tadi kan kalau kita hamil dan menyusui tidak puasa karena khawatir anak kita, itu kan ada membayar fidyah. Jadi, kapan membayar fidyahnya? Nah, kalau kita sudah tidak punya ruksoh lagi, maka kita membayar fidyahnya. Misalnya tadi anak saya 2 tahun sudah tidak menyusu. Berarti saya tidak punya keringanan ya, tidak menjadi orang yang menyusui. Berarti saya harus segera melunasi 100 hari tadi. Sampai Ramadan ini sampai Ramadan ini ya, hutang puasa saya masih ada. Padahal saya tidak punya rukhsah lagi. Dari 100 hari, saya sudah bayar 50 hari. Waktu itu kalau tidak salah, sudah 70 hari saya bayar. Tinggal sekitar 30-an atau 20 hari lagi. Tapi sudah masuk Ramadan. Kan saya bilang 2 tahun saya menggantinya ya. Jadi bagaimana? Yang 20 hari tadi saya kali fidyahnya. Ini insya Allah nanti bulan depan kita bahas tentang fidyah. 1 mud, 1 hari, maka saya ganti. Selain mengganti qadha, saya juga membayar fidyah sebesar 30 sesuai dengan hari yang saya kurang, sekitar 20 hari lagi. Karena apa? Sudah masuk Ramadan berikutnya. Jadi kalau ibu punya hutang puasa, sekarang dibayar, Bu. Karena kalau sudah masuk Ramadan berikutnya, selain ibu harus membayar qadha puasa, ibu juga harus membayar fidyahnya. Kenapa? Karena ibu sudah tidak punya rukhsah, tapi ibu tidak bayar puasa. Ini ada ya di sini ya. Orang yang mengakhirkan
puasanya, dia nanti wajib membayar juga fidyahnya. Ini ya, di halaman 47 ya kalau punya saya ini ya. Orang yang mengakhirkan qadha puasa hingga datang Ramadan berikutnya, padahal ia mampu dan tidak punya uzur. Jadi kalau ibu punya hutang puasa, bayar sekarang. Kalau dia punya uzur, dia boleh mengakhirkan qadha puasa. Qadha ya Bu, mengganti. Berarti punya hutang, membayar hutang. Itu dalam Syafi'iyah, bukan hanya orang yang berhutang puasa itu punya waktu yang lapang untuk membayar puasanya selama 1 tahun, tapi dia tidak menggunakannya untuk membayar sampai datang Ramadan berikutnya, maka Islam menyuruh dia membayar fidyah lagi untuk orang yang seperti itu. Menunda-nunda membayar hutang sampai datang Ramadan yang berikutnya, padahal dia tidak punya uzur, nah ini harus juga membayar fidyah sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Tapi tetap harus mengqadha puasanya juga. Jadi dia dua, mengqadha dan juga membayar fidyah. Ya, itu terkait hamil dan puasa panjang ya Bu. Ini kalau dituruti semua ini perlu dijawab ya. Selanjutnya lah Bu. Ya, Yang mana? Ustazah. Ini ada lagi, jika mencicipi makanan saat memasak gimana Ustazah? Tadi udah dijelasin ya, tapi nggak apa ya Ustazah? Dijelasin Iya. lagi. Kalau mencicip hanya di lidah, boleh langsung dibuang, bukan ditelan. Kalau ditelan batal Bu, udah jelas ya. Karena tadi yang membatalkan itu namanya bukan nyicip ya, itu namanya makan. Kalau mencicip itu artinya di lidah lalu dibuang, dan itu sedikit. Jadi yang namanya batal puasa tadi, Ibu-ibu, diperhatikan masuknya sesuatu, baik yang padat atau yang cair, ke dalam jauh melalui manfas maftuh. Berarti kalau mencicipi tidak sampai ke jauh, itu hukumnya boleh. Kalau ibu bisa nggak apa-apa. Kalau saya nggak pernah saya cicip, karena saya nggak bisa. Kalau saya nyicip tuh harus banyak gitu, harus tertelan. Ada ibu-ibu yang bisa nyicip sedikit, dan tahu ini kayaknya udah gitu. Kalau bisa nggak apa-apa Bu, langsung dibuang. Begitu ya Bu ya. Ini lucu kadang ya, ada tuh nyicip udah asin. Apa ya ini, kurang apa enggak ya? Cobalah lagi. Lama-lama rupanya tertelan. Nah, itu bahaya, jadi batal puasanya. Tapi kalau ibu mampu dengan sedikit mencicip lalu tahu, ya tidak ada masalah, karena tadi tidak sampai ke jauh. Oke Bu, kita batasi sampai 8:30 ya Bu. 8:30 Ustazah. Astagfirullah, ya 9:30 ya Bu. Masih Ini ada 10 menit. lanjut ya Ustazah, tentang membayar utang puasa. Mungkin lain waktu ya kita jelasin ya Ustazah. Tentang utang puasa bagi ibu yang hamil, melahirkan, menyapi anak. Katanya walau sudah bayar fidyah tetap harus diganti. Tadi udah dijelasin ya Ustazah ya. Pendapat Syafi'i tadi itu ya Bu ya, yang udah saya jelaskan. Selain dia harus mengqadha. Lanjut Bu. Ya. Apakah sah puasa jika sahur dalam keadaan junub dan mandi wajib ketika azan atau setelah azan Ustazah? Sah, boleh. Tapi ada tapinya. Perhatikan tadi yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu, baik yang padat atau cair, ke dalam jauh melalui manfas maftuh. Berarti kalau ibu mandi wajib, itu harus memperhatikan tidak masuk air ke telinga. Bisa. Kalau ibu bisa, nggak apa-apa. Ini saya kembalikan ke ibu. Ibu bisa menjaga mandinya tidak masuk ke telinga, tidak masuk ke kemaluan. Apalagi kalau kita mandi wajib tuh sih ya. Telinga lah kalau saya ya. Payahnya saya tuh kalau mandi sampai masuk telinga. Kalau saya ya. Nah, jadi saya tuh sangat khawatir kalau mandi setelah azan. Khawatir apa? Khawatir airnya masuk ke telinga. Tapi kalau ibu bisa menjaga mandi wajibnya tidak sampai masuk ke jauh melalui manfas maftuh, silahkan. Karena syarat sah puasa tadi
itu tidak ada orang yang suci dari hadas besar ya. Dia hanya suci dari haid. Artinya kalau dia haid pun ini udah selesai haid malam nih, nggak mungkin kita mandi wajib ya kan. Rupanya kesiangan pula lah, aku mau puasa lah, ini udah habis haidku. Rupanya subuh lewat misalnya, dia tetap puasa dan dia mandinya setelah subuh. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang syarat sah puasa itu adalah dia suci dari haid, bukan suci dari hadas besar. Hadas besar itu cara membersihkannya dengan mandi, termasuk salah satunya junub. Kalau junub hadas besar berarti dia harus mandi dan dia boleh berpuasa sebelum mandi. Memang boleh, tapi tadi syaratnya dia harus menjaga air tidak masuk ke manfas maftuh. Begitu, Bu. Saja nih pertanyaan terakhir ya. Kapan waktu berbuka puasa? Apakah pas azan maghrib atau dibunyi sirene? Karena di tempat saya bunyi sirene dulu baru selang beberapa menit baru azan maghrib Ustazah. Jadi buka puasanya kapan ya Ustazah? Jazakallah khair. Kapan lah buka puasa ya? Disuruh bersegera berbuka lagi pula ya. Jadi ibu-ibu kalau banyak metode berbuka, pilih satu. Pilih satu. Kalau saya misalnya jadwal imsakiyah dan berbuka itu kan ada dari MUI atau dari mana. Ikuti jam internasional di Google kita, lalu perhatikan jadwal imsak, ikuti saja jadwal itu. Kalau sudah jamnya boleh berbuka. Atau iya kalau kita ini, kalau enggak gimana? Ibu mau ikuti azan di masjid? Boleh, silahkan. Ibu mau ikutin yang sirene? Boleh, silahkan. Jadi yang nggak boleh yang mana? Hari ini memilih yang lebih cepat. Kayaknya yang lebih cepat ini sirene, aku buka. Rupanya besok yang lebih cepat azan, aku ikut. Nah, itu yang tidak boleh. Maka kita pastikan kita mau berbuka berdasarkan yang mana. Jadi ibu perhatikan dulu yang ibu rasa mudah. Misalnya kalau mama saya itu dia buka berdasarkan azan TVRI karena katanya akurat. Jadi kalau dia mau nengok udah buka atau belum, dia pasang TVRI azan Sumatera. Boleh gitu, boleh. Berarti mama harus selalu menengok TVRI. Lihat TVRI gitu. Karena dia sudah memilih itu metodenya. Di rumah saya kebetulan nggak ada TV, jadi saya melihatnya dari handphone. Tadi berdasarkan Google gitu ya. Berdasarkan jadwal, hari ini berbuka jam berapa, kita melihat di situ. Nah, masjid kan banyak juga, Bu. Kadang masjidnya beda-beda azannya. Ibu tetapkan ibu mau ikut masjid yang mana. Gitu. Kalau saya berpedomannya pada satu saja. Jadi kalau masjid yang ini mau dia terlambat, mau dia duluan, nah dia yang kita ikuti gitu. Kebayang Bu ya. Jadi yang nggak boleh tadi yang mana yang cepat gitu ya. Yang cepat sirene, yang cepat azan, yang cepat azan TVRI itulah yang kita ini. Nanti kalau begitu terdengarlah azan TVRI dari Jakarta ya kan, bukalah awak. Padahal belum waktu berbuka. Nah, itu orang yang kayak gitu, Bu. Nanti di sini dibahaskan juga. Dia berbuka sebelum waktunya, dibilang lupa, dia tidak lupa, dia sadar dia berbuka. Tapi rupanya itu bukan waktu berbuka, waktu berbukanya masih 10 menit lagi. Orang seperti itu, dia wajib menahan puasanya sampai buka benar-benar, walaupun dia udah makan tadi, dan dia harus menggodok lagi puasanya di lain hari. Nah, itu mungkin bulan depan kita bahas ya tentang siapa orang yang harus mengkodok-kodok puasa ini. Udah, Bu. Sudah lelah saya nih, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa tercerahkan ya ibu-ibu. Nanti juga kita ada buka sesi pertanyaan di setiap hari Sabtu melalui chat di grup ya ibu-ibu. Ini karena sudah hampir 9:30, kita akhirin lah kajian kita ya ibu-ibu. Insya Allah kata Ustazah bulan depan kita lanjut. Mana yang mau bertanya-tanya, silakan nanti pertanyaannya disimpan untuk bulan depan. Langsung saya tutup ya ibu-ibu. Tapi sebelum saya tutup, tadi saya buka pakai pantun, nutupnya juga pakai pantun ibu-ibu.
jalan-jalan ke Danau Toba, masih di Danau Toba ini Bu. Jangan lupa membeli mangga. Cakep. Ibu-ibu jangan lupa ya ikutin training Samara. Kalau untuk apanya mengenai caranya, telepon aja langsung panitia. Masya Allah. Sebelum kita tutup, Cakep. kita beristighfar dulu ya Ibu dan membacakan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Selamat Terima kasih istirahat. Ustazah.